Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan mengupdate lagi bagaimana perkembangan cryptocurrency setelah minggu kemarin akhir pekan itu Amerika menyerang Iran dan ya sepertinya Iran akan menutup Selat Hormuz kalau nggak salah ya untuk perdagangan oil dan akhirnya oil rebound. Tapi Bapak Ibu lihat hari ini oil malah tertekan, sempat naik ke 4%, habis itu malah turun oil ya. Dan langsung saja ke BTC. BTC gimana arahnya? Ke bawah. Cenderung ke bawah. Pandangan saya 90.000. 88.000 itu. Ya, 87, 88, 90.000 itu arahnya. Ya. Kemarin sempat jebol. Saya udah beli tuh. Ngesot jebol 100 ya bener. Nggak salah. Dimana stop lossnya kalau ada yang kebeli? Ya. Stop lossnya kalau dia naik di 105 ya udah open posisi sell, closing posisi seperti ini. Kalau cut loss 199 mungkin belinya kan udah 6% aja tuh di 105 500 udah. Targetnya masih sama, pandangan saya targetnya 2 kali lipatnya ya. 89 90.000 untuk BTC. Benar, kalau yang belum open posisi sekarang boleh posisi nggak? Lihat hari ini kalau dijebol 100 lagi open posisi aja. Kenapa nggak sekarang? Silahkan kalau mau beli sekarang juga boleh. Nggak salah ya. Coba lihat, coba kita tarik time frame 4 jam. Nah ini udah sinyal. Candle tanggal 22 Juni. Jam berapa nih? Jam 19 malam ya. Ya pokoknya time frame 4 jam nih candle sudah memberikan sinyal dead cat bone. Volume besar nih. Trendline downtrend sudah diuji. Nah dia uji sekali lagi ya. Paling maksimal 103 kalau naik. Menurut saya untuk BTC, tapi ini kembali lagi disclaimer 103. Kalau mau open posisi sell dari 103 juga silahkan. Nanti cut lossnya 105, 106, 107. Udah simple kan? Seperti itu aja. Ke bawah nggak? Lebih cenderung ke bawah. Bukannya ini seperti massive event. Kalau terjadi perang malah naik. Saat ini kayaknya perang nggak terlalu signifikan. Ya, oil aja nggak berdampak nih. Nah, itu. Jadi itu aja dulu untuk BTC ya. Target BTC masih sama. Trend menurut saya Bornet Trader, tapi ini kembali lagi disclaimer, bisa juga salah analisa ya. Yang pastinya saya open posisi sell saat ini dan siap closing posisi kalau dia naik di atas 105. Itu untuk BTC, tapi ini kembali lagi disclaimer. Target saya jualan di 93 sampai 88. 93.088. Itu untuk BTC. Lanjut BNB. BNB juga jebol sudah 630 ya. Bapak Ibu lihat dari 630 jebol, waktu itu saya bilang target arah peluang besar ya 600 dan tercapai. Saya nggak open posisi BNB ya kemarin karena langsung di BTC, jadi saya nggak lihat BNB. Sebenarnya dapat juga kalau Bapak Ibu jebol 630 open posisi itu 4%an dapat tuh, 4% 5% tuh. Kali kalau pakai leverage 10 kali 50% dapat 40% kan. Terus dia naik nih sampai berapa kira-kira kalaupun bisa naik? Paling maksimal 640, 643. Paling maksimal menguji trendline downtrendnya ini. Habis itu turun lagi nggak? Turun lagi. Target turunannya masih jauh nggak? Harusnya masih jauh. 580 bahkan 550 pandangan saya untuk BNB. Jadi sekarang boleh nggak open posisi sell? Menurut saya tunggu naik lagi dikit. Naik lagi dikit baru open posisi sell. Ya di 630, 640. Open lagi posisi sell bagi yang sudah jual atau yang baru mau beli, yaitu. Ini kan teknik rebound nih, cryptocurrency. Rebound biasa lah. Habis turun naik ya biasa itu. Kalau panas saya tetap masih cenderung ke bawah ya. Sepertinya cryptocurrency ke bawah dulu. Nah ini trendline downtrend sudah dipatahkan. Oh ini kan rejection. Ya betul rejection. Tapi ya tadi maksimal menurut saya 644, 640 terus turun lagi. Untuk BNB target 550 570 BNB itu ya. Lanjut ETH juga kalau Bapak Ibu nonton video saya sebelumnya short kalau dijebol 2400 dan benar. Kalau misalnya Bapak Ibu, wah saya kemarin nge-short tapi sempat naik, tapi naiknya nggak tinggi kan nih ini. Mungkin nge-shortnya pas di 20 Juni hari Jumat pas kebetulan saya buat videonya itu ya kalau nggak salah. Cut lossnya harusnya di atas ini aja nih. 3% 6% di atas 2.500. Gak kena kan? Kalau cuman Bapak Ibu cut loss 2% ya kena lah, susah. Agak jauh, minimal 5% kalau kripto. Ya, kalau kali 10 50% tetap hilang uang. Ya siap nggak?
Tapi dapatkan Bapak Ibu kalau jebol 2400 shot kemarin 2380. Mungkin yang kali 10 dapat 100% tuh dalam 2 hari. Luar biasa nggak? 10% dia turun. Ya. Nah, jadi gimana untuk ETH saat ini? Tunggu dia naik-naik dikit ke deket-deket 2400 shot lagi. 2350 2400 tuh shot lagi. Karena pandangan saya dead cat bond. Naik dikit terus turun. Ya, target masih sama 2000 ETH. Itu, lanjut XRP. XRP juga jebol 2000 shot kan. Cuman dia sampai 1,9 aja. 5% aja turun naik lagi. Ya, dapat profit lah kalau Bapak Ibu nge-shot di 2 kemarin, jebol dapat profit ya pastinya. Saat ini bisa nggak nge-short lagi? Bisa, tapi kalau pandangan saya candle seperti ini tunggu candle time frame 4 jam ya. Ini saya pakai 4 jam aja, ngapain pakai, bisa pakai daily, tapi lebih menarik 4 jam kalau cryptocurrency menurut saya lah ya. Nah, ini kalau dia nanti 4 jamnya ada satu candle sudah di bawah 2 tutupannya short, atau ya jebol 2 di 1,95 nih sekitaran sini nih. Nah, nih bisa short aja. Pokoknya di bawah 2 short. Kalau mau nge-short sekarang boleh juga sebenarnya, tapi lebih aman kalau dia ada balik arah dulu. Balik arah kemana? Ke bawah dulu. Nah, jebol 2 short aja, nggak usah di 1,97 atau berapa. Pokoknya jebol 2 tuh short aja. Target kemana nih? Kalau melihat time frame daily, targetnya karena ini ada pola important shoulder, target turunnya itu bisa pakai bottom, pakai neckline-nya ini, top ke neckline. Target turunnya bisa ke 1,3. Tapi nggak usah muluk-muluk lah 1,3 ya. Oh, enggak, nih, salah, bukan 1,3. 1,4. Ya, nggak usah situ. Kalau dikasih 1,7 udah lumayan lah ya. Ini aja targetkan. Kalau dia jebol lagi 2, 1,7. Kita hitung risk reward 17%. Risknya 7%. Di atas 2,1 sell langsung. Kalau mau ya di atas 2,1 sell, open closing posisi. Ya, risk reward 1 banding hampir 3. Cut loss-nya 7%, reward-nya 17%. Kalau Bapak Ibu kali 10, cut loss-nya 70%, profitnya 170%. Silahkan bagaimana? Siap nggak kali 10 di leverage-nya untuk open posisi sell? Atau takut ya kali 5, atau kalau takut ya modal aja kali 1, atau kali 2, kali 3. Itu ya, jadi XRP ke bawah. Target turunannya kalau jebol sekali lagi 2, 1,7 minimal. XRP. Lanjut, Sol USDT sudah ke bawah. Ya, waktu itu juga saya bilang jebol 140 salt. Tempat sampai 126, lumayan kan? Berapa persen tuh? Hitung. Anggap aja di 139, 138. Tempat profit 8%. Kali 5, 40% tuh profit. Kali 10, 80%. Kalau Bapak Ibu nonton video saya sebelumnya ya saya bilang cryptocurrency potensi turun atau downtrend. Jadi kalau ada dead cat bond, short lagi. Nah, ini nggak ada cerita lagi, short lagi arahnya. Naik dikit ke bawah lagi. Ya, jadi deket-deket 140 short. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kalau beli di bawah 140, cut loss-nya di ini aja nih. Pokoknya di 146 ke atas tuh udah bisa pertimbangkan stop loss 147, 148. Di sekitaran 5 sampai 7% cut loss-nya. Target terdekat itu kembali lagi 124, 125. Setelah itu 100 arah sol kalau potensi. Karena ini dari neckline ke topnya ini target turunannya pola head and shoulder-nya ini 100. Ya, Sol USDT. Itu. Jadi dead cat bond lanjut ke bawah. Ada juga sudah turun ya di 0,65 sampai 0,5. Langsung saja ke ada USDT tercapai target saat dia jebol 0,65 sampai 0,55. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang nge-short. Profitnya tuh 20% hampir. Jadi saat ini kalau ada ya wait and see dulu ya. Kenapa? Karena terlalu jauh turunannya. Kalau kita open posisi short di area ini nih tiba-tiba naik sampai 0,66 lagi kan, waduh, bisa closing posisi kena margin kan kalau yang reverse besar. Jadi wait and see, kalau ada wait and see. Siapa tahu ditarik naik dulu ke 0,63, 0,62, 0,64 tuh. Nah, di situ baru open posisi sell. Jadi saat ini ada wait and see dulu.
Lanjut Dots. Dots juga jebol ya. Jadi target Dots udah kalau dia ada naik ke 0,16 open posisi sell. Ini kalau Bapak Ibu ada kemarin nonton video saya itu jebol 0,16 short. Dikasih profit 12%. 12% time frame daily. Coba time frame 4 jam. Dia jebol 0,16 ke bawah langsung, nggak ada lagi ke atas. Jadi kalau dia naik lagi ke 0,16 sampai 0,162 short lagi. Cut loss di berapa? Cut lossnya atau open posisi closing posisi itu di 0,17,2 ya. Dots. Lanjut Shiba. Shiba juga, nah Shiba sudah jebol, ngasih profit juga Shiba. Pas dia jebol 0,001 dia masuk sampai 7%. Kesempatan nih buy saat dia di 0,1 naik dikit lagi lah, 0,0011 open posisi sell. Targetkan ke bawah lagi Shiba. Jadi tren Shiba masih ke bawah. Target turunannya ke berapa? Bisa ke 0,008. Target turun 0,008. Lanjut Manta. Manta wait and see dulu Manta. Bottom nih bisa nggak dia mantul? Kalau panat saya kayaknya berat deh. Nggak tahu nih ada sentimen apa nanti kalau kripto bagus rebound juga dia. Cuman saat ini lebih wait and see ya. Kalau menurut saya untuk Bapak Ibu nih, kalau dia jebol 0,16 short ke bawah. Tapi disclaimer ya, bukan ajakan untuk membeli. Target ke berapa? 0,14 sampai 0,12. Stop loss di berapa? 0,17. 0,175. Target turun 0,125 sampai 0,13. Mantap. Terakhir PPUSDT. PPUSDT tunggu naik dulu. Kalau time frame daily dia naik di sekitaran 0,009 sampai 0,001 short. Dia ini short 0,001 short. Target turun sampai 0,0084. Ya. Jadi kalau dia ada dead cat bond, kalau dia naik sampai 0,001 itu open posisi sell, targetnya 0,008. Tapi ini disclaimer. Dead cat bond lebih cenderung ke bawah. Ini bakal jebol lagi nih. Target turun sampai 0,006 ini. Jadi itu aja untuk kali ini ya. Cryptocurrency ya rata-rata downtrend dulu ke bawah lagi. Ya ini kesempatan bagi yang suka nge-short beli. Disclaimer analisa kembali. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.